Tuhan di sini, amin. Amin. Sebuah kebahagiaan harusnya bagi kita semua ketika kita tahu penyembahan kita ini diterima Tuhan. Sebuah kebahagiaan, sukacita besar ketika kita tahu, kita sadar bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah gerejanya. Amin, true. Selamat pagi dan mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Wow. Oke. Pagi hari ini kita mau belajar, saudara. Kita mau baca kebenaran firman Tuhan dari sebuah perikop yang ada di dalam kitab Wahyu. Saya suka kitab Wahyu karena susah untuk dimengerti. Karena menarik gitu ya. Banyak yang saya nggak mengerti juga, tapi ada satu perikop ini yang Tuhan taruh di hati saya supaya kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ada slide-nya? Kalau di dalam kitab Wahyu, ada, kalau saudara tahu ada surat yang ditulis kepada 7 jemaat. Salah satunya kita mau belajar yang pertama sekali adalah kepada jemaat di Efesus. Yang pertama, slide pertama, karena itu mungkin pagi hari ini kepada jemaat di IFGF Tondano juga gitu ya. Nah, Wahyu 2 ayat yang pertama ini saya mau sharing sedikit. Itu kitab surat yang ditujukan kepada jemaat di Efesus. Saya mau membawa kita untuk mengetahui sedikit tentang latar belakang, gitu ya. Latar belakang kota Efesus dan panggilan pelayanan Paulus, misinya Paulus ke Efesus gitu ya, perjalanan misi Paulus ke sana. Kalau saudara tahu, Efesus ini kota yang sekarang satu kota kecil di daerah Turki ya. Ada yang udah pernah ke Turki? Saya belum. One day Turki. Asia ya, masih daerah Asia. Nah, Efesus ini dulunya gitu ya merupakan sebuah kota perdagangan gitu ya. Jadi di sana ada pelabuhan besar. Karena itu Efesus sangat terkenal pada waktu itu. Karena kota pelabuhan gitu. Jadi semua bangsa-bangsa yang mau melakukan perdagangan ada di masuknya lewat Efesus. Nah, selain itu kota Efesus ini juga adalah pusat dari sebuah penyembahan berhala. Pusatnya ya. Pusat artinya besar, megah, kuilnya didatangi oleh orang-orang dari seluruh penjuru untuk datang dan menyembah dewi namanya Artemis, dewi kesuburan. Makanya di dalam kuil itu zaman dulu banyak wanita-wanita yang tanda kutip dijajakan gitu ya. Itu kuilnya besar. Mereka juga orang-orang yang cerdas. Mereka filsuf-filsuf ternama ada di situ. Ada suatu perpustakaan besar. Jadi orang-orang ini orang-orang yang cerdas juga, gitu ya. Walaupun berhalanya kuat, tapi cerdas juga, gitu. Dan pada saat yang sama juga, gitu ya, habitnya, culture-nya, mereka percaya sihir. Kalau saudara baca Efesus ya, ada Paulus mengusir roh jahat, karena mereka memang culture-nya memang mereka orang-orang yang percaya sihir juga. Jadi bayangkan kompleks sekali gitu. Ini bukan hanya sebagian kecil komunitas ya, ini satu kotanya seperti itu. Dan ada sebagian kecil orang percaya di situ. Jadi orang percayanya sebagian kecil, minoritas, yang dikelilingi oleh orang-orang yang yang menyembah berhala gitu ya, yang percaya sihir, yang cerdas juga. Jadi sulit sekali nih bagi orang Kristen pada waktu itu untuk hidup di sana. Nah, Paulus datang ke sana gitu. Datang ke Efesus untuk mengabarkan tentang Kristus. Mengabarkan tentang salib Kristus. Oke? Next. Kita mau baca ya. Biar kita lebih mengerti, mari sama-sama buka Alkitab kita. Saya nggak ada di slide. Karena itu Bapak Ibu Saudara silakan buka di Alkitab. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Wahyu 2
ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Oke. Oke, sudah dapat, kita baca ya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Katakan amin. Amin. Oke. Nah saudara, next slide. Wahyu 2 ayat 1, kita baca pelan-pelan ya, kita eksposisi. Wahyu 2 ayat 1 bilang begini, tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus, ini firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya, tangan kanan, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Kalau saudara baca satu ayat di atasnya, yaitu Wahyu 1 ayat 20, itu dikatakan gini, ketujuh bintang itu ialah malaikat, dan malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Oke, biar nggak bingung. Ketujuh kaki dian itu adalah jemaat, gitu ya. Tuhan bilang gini, Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Saya mau kasih bold, kasih satu penekanan pada kata berjalan. Dia Tuhan yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Artinya kita tahu sekarang bahwa kita punya Tuhan yang berjalan di antara jemaatnya. Amin. Percayalah, yakinlah bahwa kita saat ini punya Tuhan yang sedang jalan-jalan, berjalan, Tuhan yang aktif, bukan Tuhan yang pasif. Tuhan yang aktif, bukan Tuhan yang cuman pasif dari atas, dari surga ngelihat kita. Dia Tuhan yang aktif, dia berjalan di antara jemaat-jemaatnya. Karena itu selanjutnya, karena dia Tuhan yang berjalan, karena dia Tuhan yang cek, karena dia Tuhan yang aktif, makanya bisa muncul ayat setelah itu, aku tahu segala pekerjaanmu. Karena dia Tuhan yang aktif. Amin. Karena dia enggak Tuhan yang diam-diam aja. Dia Tuhan yang selalu bergerak. Dia move, dia bikin revival after revival. Dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Dia Tuhan yang gak pernah berhenti bekerja. Karena itu dia bilang ini, aku tahu pekerjaanmu. Tuhan tahu jerih lelah kita. Tuhan tahu kalau kita siapin everything in the morning. Semua ini Tuhan saudara lakukan. Tuhan tahu kalau saudara datang ke tempat ini dengan semangat. Tuhan tahu apalagi jerih lelah kita. Tuhan tahu ketekunan kita. Bahkan dia tahu kalau orang-orang Efesus ini, jemaat Kristen ini adalah jemaat yang cerdas. Mereka punya doktrin, mereka enggak sembarangan diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat.
Mereka jemaat yang rela menderita demi nama Tuhan. Saudara kalau baca sejarah ya tentang gereja mula-mula, itu cara mati mereka bagi Tuhan tuh tragis-tragis. Benar? Ya, direbus lah, mati terbalik lah, disalib terbalik lah, dicambuk lah, dibakar. Mereka rela menderita demi nama Tuhan. Mereka tidak mengenal lelah. Kalau ditanya capek, lelah. Apa itu lelah? Asik. Gak kenal lelah. Namun demikian, Tuhan mencela mereka. Nah ini bagian yang agak beratnya. Udah lakukan semua ini nih bagi Tuhan. Tapi namun demikian Tuhan mencela mereka. Next. Kenapa? Tuhan mencela karena mereka kehilangan kasih yang semula. Nah, this is our point hari ini. Kita gak mau kehilangan kasih yang semula. Kasih yang semula. Artinya apa? Next slide. Artinya gini saudara. Kita ini bisa punya karakter yang baik, namun gak punya dasar kasih yang semula. Ternyata bisa melayani Tuhan tanpa kasih. Ternyata bisa rela berkorban tanpa kasih. Ternyata bisa setia ke gereja tekun tapi gak punya kasih. Ternyata bisa. Nah, gereja FGF kan tahun ini kan alive in character ya. Nah, saya mau bangun apa pagi hari ini? Tuhan mau bangun gini, fondasinya dulu supaya ketika saudara berubah bukan karena diminta atau tema gereja, tapi saudara tahu karena saudara punya kasih yang semula jadi dasar. Sehingga pelayanan saudara, perubahan hidup saudara berdasarkan pada kasih Kristus yang semula. Gitu ya. Karena apa? Karena bisa punya karakter baik tapi gak punya kasih. Jemaat Efesus nih hanya ternyata melakukan tanggung jawab dan tugas yang harus dikerjakan atau dipenuhi sebagai umat Kristiani. Jadi gini, idenya Kristus adalah membangun sebuah hubungan. Kasih itu ada di sebuah hubungan, betul ya? Membangun kasih, persaudaraan, hubungan yang baik, hubungan yang erat, yang intim, yang saling mengasihi. Tapi next slide, perhatikan juga bahwa ternyata merusak sebuah hubungan adalah idenya iblis. Kita baca di Korintus ya 13 ayat 1 sampai 9 ini menguatkan kita bahwa sekalipun aku bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tapi kalau aku nggak punya kasih, Ruth nggak punya kasih, ini Ruth sama dengan gong yang berkumandang. Kalau Ruth punya karunia untuk bernubuat, tapi Ruth nggak tahu dan mengetahui segala rahasia, punya semua pengetahuan, tapi kalau Ruth nih nggak punya kasih, aku nggak berguna. Aku memiliki iman yang sempurna, bisa mindahin gunung, tapi kalau nggak punya kasih nggak berguna saudara. Dan bahkan kalau Ruth ini membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan menyerahkan tubuh ini untuk dibakar. Tapi kalau Ruth ini nggak punya kasih sedikit pun kata Tuhan, nggak ada faedahnya. Wow, this is hard for me at the beginning gitu ya. Waktu saya baca ini saya langsung lemes langsung gitu ya. Nggak ada faedahnya Ruth, kamu ada di depan ini nih, sharing nih, kalau nggak dasarnya kasih, nggak ada faedahnya. Gitu. Next. Belum. Merusak sebuah hubungan, ya gitu ya. Merusak sebuah hubungan adalah idenya iblis. Nah, kalau tadi di satu sisi gitu ya, untuk membangun sebuah hubungan yang erat di dalam kasih, itu idenya siapa saudara? Kristus. Tapi di satu sisi lain, ingat ada satu oknum yang tujuannya gini, Yesus mau membangun sebuah hubungan yang erat, ini tugas saya untuk memisahkan atau memutuskan hubungan itu. Simple. Oknum yang ini nih, oknum yang jahat, iblis, tugasnya adalah menghancurkan, memutuskan, memisahkan hubungan kasih itu. Simple. Antara siapa? Siapa aja. Suami dengan istri dipisahkan hubungannya. Lewat apa ya? Macam-macam lah.
Saya mau bilang ini, melalui apa? Salah satunya melalui karakter buruk kita. Bisa terpisahkan hubungan yang baik. Contoh, ibu suka nasehatin anak, anaknya suka melawan. Nah itu karakter buruk ya, suka melawan. Menurut saya hubungannya rusak gak lama-lama kalau dijalin seperti itu. Rusak lah, ibunya kesel, anaknya kesel gitu. Saya punya pengalaman, punya. Anak TYF tahu lah ya. Saya udah sharing banyak tentang hidup saya ya, yang rusak dulu. Tentang suami istri, bisa gak rusak hubungannya karena karakter yang buruk? Bisa. Contoh, ya kalau suaminya suka main tangan misalnya, atau istrinya mulutnya kasar, bisa rusak hubungan? Bisa. Teman gitu ya, suka minjem duit misalnya, nggak ngebalik-balikin, contoh ya ini ya. Bisa rusak nggak hubungan? Bisa. Karena karakter buruk. Maka itu sebenarnya bagus juga FGF tahun ini punya sebuah tema Life in Character. Karena dengan karakter yang buruk iblis bisa pakai. Iblis bisa pakai untuk merusak hubungan. Sebab tujuannya Kristus untuk mendekatkan kasih ini, sedangkan iblis di satu pihak untuk merusak. Makanya sekarang coba observe ya, punya hubungan yang rusak dengan siapa? Coba cek ya ke dalam. Apa hubungan saya dengan orang-orang sekitar saya masih baik? Atau ternyata rusak? Karena apa? Karena sifat buruk kita. Tobat hari ini. Oke, next. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, saya balik ke Efesus sekarang, suratnya dari Paulus ke Efesus. Kasih itu terhadap gerejanya dilambangkan seperti kasih seorang suami kepada istrinya, ya. Gereja, ini gereja Tuhan. Ada Kristus dan jemaat. Ada suami dan istri. Nah, Petrus mau melambangkan atau mau kasih contoh atau teladan seperti apa sih Kristus mengasihi jemaat, seperti suami mengasihi istri. Karena demikianlah orang-orang di luar sana akan kenal kasih Kristus. Dimulai dari mana? Dari hubungan yang paling intim dulu, saudara. Suami dan istri. Makanya iblis gencar banget untuk memisahkan kasih antara suami dan istri nih. Beware, hati-hati, atau hati-hati gitu. Careful. Gencar banget. Supaya apa? Supaya gambaran Kristus mengasihi jemaatnya rusak. Paulus bilang dalam Efesus ini gini, rahasia ini besar. Tapi yang kumaksudkan adalah Kristus dan jemaatnya. Hubungan Kristus dan jemaatnya. Jadi hubungan suami istri ini melambangkan kasih suami kepada istri dan sebaliknya. Jadi mari kita suami dan istri yuk sama-sama kita saling mengasihi supaya gini, tercerminlah kasih Kristus kepada jemaat. Sampai kapan? Sampai kematian memisahkan. Seperti Kristus yang rela mati bagi jemaatnya. Demikian juga hubungan suami istri harus kuat, kokoh, tetap sampai apa? Sampai kematian memisahkan. Karena itu yang akan dilihat anak-anak kita. Karena itu yang akan dilihat oleh generasi selanjutnya. Mereka akan belajar tentang kasih Kristus dari mana? Dari orang tuanya, saudara. Dari mama papanya yang saling mengasihi, dia tahu, oh Kristus begitu mengasihi keluarga saya. Kristus mengasihi saya. Dari orang tuanya. Nah kalau kedua orang tuanya rusak gimana? Ya, yang pastilah masuk akal ya, pasti anaknya punya image yang rusak. Tapi gini, mari doakan anak-anak kita supaya mereka berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Gitu. Itu jauh lebih penting sebenarnya.
Walaupun mungkin mereka melihat satu teladan yang salah misalnya. Tapi mari doakan mereka hari demi hari ya. Supaya mereka nih tumbuh generasi yang mengasihi Kristus. Kalau enggak, kasihnya jadi dingin nanti. Mereka akan bangun keluarga berdasarkan, enggak tahu. Berdasarkan disuruh kali sama orang tua. Berdasarkan daripada enggak menikah. Gitu ya. Ngeri saudara. Buka yang misi Paulus ke Efesus. Misi Paulus ke Efesus. Itu Misi Paulus ke Efesus, dia datang itu sekitar tahun 50 Masehi. Sekitar. Surat Paulus untuk Efesus, kalau saudara baca kitab Efesus, nah itu ditulis sekitar 60 Masehi. Jadi ada 10 tahun lah kira-kira dari Paulus datang nih, ngajarin jemaat, terus dia pergi, terus dia masuk penjara, dia tulis lagi surat untuk Efesus itu kira-kira 10 tahun. Nah, surat Wahyu untuk jemaat itu kira-kira ditulis sekitar tahun 90 Masehi. Jadi kalau kita matematika, dari 50 tahun Masehi, pertama kali diberitakan kebenaran firman Tuhan, sampai ditulisnya Wahyu kira-kira ada 40 tahun. 40 tahun jarak waktu, rentang. Sampai dari awalnya mereka berkobar-kobar, sampai akhirnya Tuhan bilang gini, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih mula-mula. 40 tahun, waktu yang cukup untuk kasih itu hilang saudara. Running, gerejanya running, ibadahnya running, terus nggak hilang, kekristenan ada, tapi kasihnya hilang. Doa saya ketika saya nggak ada, sudah jadi TYC, saya berdoa kasihnya nggak hilang. Gereja Tuhan di sini 22 tahun ya pastor ya? 23. 25 tahun ntar kita lihat. Running ibadahnya, jalan terus tiap minggu. On time, semakin baik. Tapi kasihnya nggak ada, bisa hilang. Mari kita doakan gereja ini nggak kayak gitu ya saudara. 40 tahun nanti, 40 tahun tuh gini, ada oma, ada anak kayak saya, kayak Kameri mungkin ya, orang tuanya Kameri dan anak-anak gitu kira-kira. Nah artinya yang diturunkan dari orang tua ke anak ternyata hanya ibadahnya aja, rutinitasnya aja, kasihnya nggak diturunkan. Makanya saudara, di sini banyak ibadah ya. Ulang tahun ibadah. Ulang tahun dari 1 tahun, 2 tahun, sampai meninggal ada ibadahnya. Sampai berapa hari lagi pastor? Seminggu ya? Seminggu, 40 hari. 3 hari Kak. Ada ibadahnya semua. Itu diturunkan. Saya mau kasih tahu, jangan ketinggalan nurunin kasih Kristus juga saudara. Kasihnya ketika mereka datang beribadah, ibadah ulang tahun anak 1 tahun, mereka tahu untuk apa mereka datang ke situ, bukan untuk ngerayain aja, tapi untuk ketemu sama Tuhan. Di dalam mana? Di dalam ibadah ulang tahun anak 1 tahun. Kalau kita datang melayat, datanglah karena kasih Kristus ada. Ibadah. Bukan hanya karena sudah adat istiadat kita harus datang. Bukan hanya itu. Mari lebih sungguh lagi untuk hadir di setiap pertemuan ibadah yang bentuknya adat istiadat ya, yang bentuknya ada gitu ya. Kalau di Jakarta nggak ada sih yang kayak gitu. Kalau di sini kan kental sekali ya kekristenan. Amin, saudara. Amin. Next. Makanya yang pertama Tuhan bilang gini, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Artinya apa? Kalau kita udah running ini, udah terus running gitu ya, kadang kita bisa capek gitu ya. Ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Artinya gini, sadar Pak, sadar Bu. Dimulainya dari sini. Karena itu, ya kan, ini Roma bilang gini, berubahlah oleh pembaharuan budi. Budi ada di mana? Si otak, si budi ada di sini. Di sini dulu berubah.
supaya engkau bisa bedain apa itu, membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Pertama-tama Tuhan bilang di sini dulu, saudara, sadar. Makanya waktu Israel keluar dari menuju ke Yeriko, menyeberangi Sungai Yordan, setelah itu Tuhan bilang bangun apa? Batu peringatan, karena kita manusia suka lupa, kata Tuhan, supaya generasi ke generasi tuh ingat perbuatan Tuhan yang dahsyat. Supaya mereka gak lupain aku. Karena kita manusia suka lupa. Udah akuin aja. Dari mana? Ya coba saya tanya. Masih ingat khotbah Pastor Yoksin yang kemarin gitu, minggu lalu? Atau khotbah Eren? Atau khotbah saya, sharing saya? Masih ingat? Gitu. Banyak lupanya. Makanya itu kita ingat. Harus ingat. Yang kedua, next. Bertobat, saudara. Bertobat ini bukan berbalik dari suka memukul jadi gak suka memukul istri contohnya ya. Atau ngomong kotor, ngomong kasar jadi ngomong yang lemah lembut. Bukan hanya itu. Perhatikan, bertobat adalah kembali kepada orang yang kita cintai. Jadi kalau suami istri ada masalah gitu ya, pisah sebentar mungkin. Bertobat itu adalah kembali kepada orang yang kita cintai. Bukan hanya perubahan sikap, tapi ada perubahan hati. Nah, bukan hanya kepada Tuhan merubah kita jadi rajin ke gereja, jadi on time, datang ke gereja, melayani Tuhan. Tidak hanya itu, tetapi ada perubahan hatinya melekat juga, diikuti gitu saudara. Jadi karakter baik kita ini sepadan diimbangi juga dengan kasih Kristus. Yang terakhir, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Ingat yang pertama, perubahan di akal, kemudian bertobat, kembalilah kepada orang yang kita cintai, saudara. Suami istri, kembalilah kepada orang yang kalian cintai. Anak kepada orang tua, kembalilah kepada orang tua kalian. Kita sebagai umat Kristiani, kembalilah kepada Kristus. Kasihilah dia kembali gitu. Gimana caranya ya? Tuhan gak kelihatan. Saudara, lihat salib aja. Di situ semua ada. Di situ satu hal yang mampu membuat kita mengasihi Kristus. Harusnya. Karena kita lihat betapa Kristus kasih sama kita. Sayang sama kita. Yang terakhir, lakukan. Nih, karakter yang baik harus berpadanan dengan kasih Kristus. Kasih Kristus harus jadi dasar yang menggerakkan setiap perbuatan baik kita. Setiap karakter kita, setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan harus berdasar atau harus digerakkan karena kasih yang semula. Ini homework, PR bagi kita semua. Jadi kalau datang ke gereja hari ini, tahu dasarnya karena apa? Bukan karena ibadah, emang hari Minggu. Pemerintah udah siapkan hari libur, hari Minggu. Dan kita beribadah. Bukan hanya itu. Tapi kita tahu hari ini kita mau datang karena dasarnya adalah kasih. Kasih yang semula. Kita jabat tangan sama orang, selamat pagi. Halo shalom. Kita tahu kenapa kita jabat tangan mereka. Karena dasarnya kasih. Saya menyapa saudara shalom. Karena saya tahu saya mengasihi saudara. Saudara memberi perpuluhan, persembahan apapun itu bentuknya, kita tahu sekarang kenapa kita ada. Kita lakukan itu karena saya mengasihi Kristus. Supaya generasi selanjutnya, ingat yang tadi ya, melihat itu sebagai sebuah teladan. Enggak muncul sebuah generasi yang cuman rolling aja gitu, menjalankan ibadah, datang ke gereja, nyanyi, dengar firman Tuhan, kasih persembahan, dengar pengumuman, terima berkat, pulang. Bertahun-tahun seperti itu. No, kita mau bangkitkan sebuah generasi yang mengasihi Kristus.
Sehingga mau ada ibadah di gereja, mau ibadah 1 tahun, mau ibadah penguburan, mau ibadah apalagi ibadah ya whatever lah ya, banyak ibadah di sini. Mereka tahu mereka datang bukan karena adat istiadat yang menggerakkan, tapi karena kasih Kristus yang menggerakkan perbuatan mereka. Next. Tuhan bilang gini, jika tidak demikian, kalau nggak demikian saudara, kalau kasih itu nggak ada, hilang, aku datang kepadamu, aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jadi ada konsekuensi, sebuah konsekuensi yang mengerikan buat saya. Gelap hidup kita, nggak ada harapan lagi. Dia bilang, aku mengambil kaki Dianmu. Light, terangnya diambil. I cannot imagine, saya nggak bisa membayangkan seseorang yang hidup nggak punya terang. Gelap saudara. Tapi konsekuensi positifnya artinya kita mau fokus ke situ ya. Barang siapa menang, barang siapa bisa mempertahankan kasih mula-mula sampai akhir, sampai garis akhir, dia aku beri makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Artinya gini, kalau kita makan tuh pohon, artinya kita ada di surga. Nah itu tujuan Kristus hari ini. Dia mau membangun hubungan supaya saudara dan saya kita makan sama-sama ya. Orang Manado suka makan, kita makan sama-sama lagi di Taman Firdaus. Amin. Itu sebuah pengharapan kita. Makan pohon kehidupan. Artinya makan pohon yang membuat kita akan hidup selamanya. It's a pohon kehidupan. Kita gak akan mati karena kita makan pohon kehidupan, dari pohon kehidupan. Saya nggak lama-lama hari ini karena simple sebenarnya. Tapi gini saudara, Alkitab ini kalau saudara perhatikan, dia dibuka dengan sebuah cerita langit dan bumi yang baru dan pernikahan antara Adam dan Hawa, betul ya? Tapi Alkitab ini juga ditutup dengan sebuah ide langit dan bumi yang baru dan pernikahan antara Kristus dengan gereja. Artinya apa? Ini surat cinta. Tuhan mau hubungan aja. Dia mau kasih. Dari awal idenya adalah kasih. Langit dan bumi yang baru, kita tinggal sama-sama, kata Tuhan. Ada Adam dan Hawa. It's a love story. Makanya Alkitab ini juga ditutup dengan sebuah cerita yang sama. Langit, bumi yang baru. Pernikahan antara anak domba Allah, Yesus dengan jemaatnya. Persekutuan kembali, persekutuan yang indah, yang agung, yang mulia antara kita dengan Kristus. Itu aja. Jadi karena ini surat cintanya Tuhan, it's a good thing ya. Gitu ya. Lebih banyak baca ini dong daripada TikTok. Di TikTok kan banyak sih memang kata-kata motivasi gitu ya. It's not bad at all. Itu bisa Tuhan pakai buat mengingatkan dia. Tapi jangan berhenti di situ dong. Lanjutin dong baca surat cintanya. Ini dagingnya kalau kata Aaron. Makan daging dong, makan protein dong. Amin saudara. Ini surat cinta Tuhan pagi hari ini. Kalau tahun ini Tuhan mau ubah kita, hati kita. Kita tahu kenapa? Karena dasarnya harus kasih. Supaya bangkit sebuah generasi yang mengasihi Kristus. Bukan generasi yang hanya running adat istiadat, kebiasaan beribadah aja. Saya gak mau Tuhan cela kita atau generasi kita, karena bisa hilang saudara. The end.
Pagi hari ini saya tergerak. Coba lihat kiri kanan. Yang saudara anak-anak atau masih ya yang umurnya di bawah 30 tahun. Boleh pemusik yang umurnya di bawah 30 tahun saudara. Boleh bangkit berdiri? Saya mau lihat. Di bawah 30 tahun. Woi, mantap true. Yang di belakang mana? Mohon maaf ya yang udah bapak-bapak yang udah oma-opa. Wah, lihat. Wah, Faith Cope. Nah, ini Princess. Wah. Ini gini. Ini masa depannya gereja. Ini masa depannya gereja kita. Ya. Saya mau mereka ini bangkit jadi sebuah generasi yang simple saudara, mengasihi Tuhan. Supaya enggak muncul sebuah keadaan di mana Tuhan mencela gerejanya gitu. Boleh saya undang teman-teman yang masih muda ke depan? Langkahkan kaki kalian ke depan. Enggak usah takut. Langkahkan kaki ke depan. Saya mau kalian tahu Tuhan sayang sama kalian. Tuhan mau kalian tumbuh jadi generasi yang sayang sama Tuhan. Kalau kalian ibadah, bukan karena disuruh siapa? Mama papa. Bukan karena kalian udah Kristen dari lahir. Tapi saya mau, Tuhan mau hari ini kalian tumbuh besar melayani Tuhan karena kalian berjumpa pribadi dengan Kristus. Karena kalian udah rasain kasih Kristus. Ya Jay, gak perlu disuruh-suruh, gak perlu. Ayo Jay bangun pagi gitu. Ayo Joy bangun pagi. Gak perlu lagi. Mama papanya udah enak karena anak-anaknya udah ketemu Kristus. Gitu maksud saya. Karena anak-anaknya udah tahu kasih Kristus. Gak bisa lagi nih. Gak usah dibangunin pagi-pagi. Ini udah berapi-api hari Minggu. I wanna meet Jesus. Gitu. Gak perlu lagi disuruh-suruh. Kamu ayo dong semangat. So I pray. Ayo. Orang tuanya juga boleh bisa berdiri. Kita doakan buat mereka. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semuanya. Ya. Sekali lagi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Para leader, pastor boleh bantu kita doakan mereka. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk jadi penyembahmu. Aku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, amin, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, kami tersanjung Tuhan.
Dan kami katakan dengan segenap hati kami, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kami kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Mari semua adik-adik yang ada di depan naikkan pujian ini, dan semua orang tua boleh mengangkat tangan dan memberkati mereka. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari. Mari sekali lagi dengan segenap hati katakan, dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. lebih dari semua. Tiada Kasih yang mari angkat tangan kita dan pandang Tuhan pagi. Dan ku ingin mengenal bahwa kami Tuhan lebih dalam dari semuanya Tuhan. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
sama angkat kedua tangan kita, materaikan kebenaran firman-Mu. Jangan satu pun dari antara kami yang terlewatkan. Kami boleh diajarkan hal yang paling mendasar daripada apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami, untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan pikiran kami, dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman, materaikan, dan tidak ada satupun dari antara kami yang terlewatkan. Kami akan dasari semua kegiatan kami Tuhan, dalam hal kami bekerja, di dalam hal kami melayani, dalam kami Tuhan melakukan semua aktivitas apapun, di dalam dasar yang benar, karena kami mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah taat menyampaikan kebenaran firman. Terpujilah kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap yang diberkati bersama katakan amin. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan.